bilang dan gereja ini siapa? Pelayan khusus majelis jemaat. Pelayan khusus majelis jemaat. Ya, pendeta, penatua, dan diaken itu pelayan khusus. Nah, tapi yang ketemu pilih kan cuma penatua dan diaken. Sebenarnya pendeta ini penatua yang ditunjuk. Presbiter yang ditunjuk oleh sinodal karena dia belajar khusus tentang teologi. Nah, jadi sebenarnya dia bagian dari ini. Itu yang disebut majelis jemaat. Berjalan bersama-sama. Ada penunjukan dari sinode dan ada pilihan dari jemaat. Ini sistem pemerintahan gereja di Protestan Maluku itu. Presbiterial sinodal itu maksudnya, ini presbiter-presbiter yang dipilih ini berjalan bersama-sama dengan apa yang diatur oleh sinode, penunjukan sinode. Nah, presbiter-presbiter, itu berarti pendeta masuk dalam presbiter, penatua. Nah, jadi dong ini berjalan bersama-sama untuk melengkapi jemaat, membangun tubuh Kristus. Begitu. Sehingga ada bilang kata pimpinan tunggal, ada kolektif, kolegial, bersama-sama. Nah, oleh sebab itu, pelayan khusus itu majelis. Dia punya tugas untuk melengkapi ketua jemaat, untuk melakukan tugas yang seharusnya ketua lakukan. Titik. Yang ada lebih dari itu. Jadi, dia bikin ketua bagaimana memahami, pelayanannya begini, ini begini, ini pengembalannya begini. Sehingga dengan begitu kita bisa melakukan di keluarga, di tempat pekerjaan, di mana-mana. Nah, itu berarti kita sudah melakukan tanggung jawab pemberitaan Injil ketua. Begitu. Jadi, oke. Berikut. Tugas-tugas itu ada di dalam ini, nanti dibaca saja. Seorang pendeta antara lain pemberitaan Injil kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Ke ujung bumi, pendeta tapi ke ujung bumi yang ada. Jadi, dia pun segala sesuatu dia lakukan. Dia pun tugas sampai ke ujung bumi, tidak terbatas di GPM, di mana saja dia ada, dan itu tugasnya sebenarnya ketua semua. Tapi ini pembagian tugas untuk dilakukan di majelis jemaat ini sudah. Tapi dalam kenyataan ini sangat sedikit. Dalam pelayanannya paling banyak lebih dari nilai. Penatua pun begitu, diaken pun begitu. Ketua bilang penatua cuma melayani orang sakit, orang jangan. Dalam pelayanan lebih dari itu. Lebih. Dan ada bisa baku termasuk lagi. Nah, tapi ada itu sana untuk kita mengatur kita punya pekerjaan. Ya, berpikir itu tentang itu. Yang berikut, penatua dan pendeta dan diaken, saya nggak ada satu lebih tinggi dari yang lain. Semua sama-sama sejajar. Cuma peran fungsinya itu yang dibedakan. Tapi mereka sama-sama pelayan Tuhan. Pelayan khusus. Ini pikiran-pikiran ketua sebenarnya mesti dibersihkan dulu. Dia bukan yang paling besar, pendeta bukan yang paling besar, penatua bukan lebih besar, dia kan sama sekali sama-sama, sama-sama besar, sama-sama tinggi, sama-sama kecil. Jadi pola pelayanan yang menentukan ketua. Mau diaken ke pendeta ke penatua tetap melakukan pola hamba, pola imam, pola nabi, pola pengajar dan sebagainya. Itu tetap melakukan itu misalnya. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Semua sama-sama. Cuma tugas-tugasnya dibedakan, misalnya pemberitaan ini kepada semua orang, kemudian memelihara persekutuan. Penatua pun begitu. Penatua membantu pendeta untuk melakukan itu. Nah, diaken pun membantu penatua dan pendeta untuk itu. Sama. Lebih-lebih itu agama. Dia membantu semuanya. Contoh ketua siap ini mau baptisan kudus. Togama sentaruh cawan baptisan. Mau jadi apa dan pelayanan. Jadi semua sama-sama penting. Jadi penatua dia siap di pelayanan. Togama juga siap. Doang semua siap mau ibadah. Gereja yang menyimpang. Nggak bisa dia mau ibadah. Saya bisa. Jadi semuanya berkaitan. Dan memang semua punya peran fungsi penting. Jadi ada satu lebih dari satu dan ada satu kurang dari satu. Masing-masing diberi porsi-porsi itu dan semua harus melakukannya dengan baik. Sehingga dia menjadi satu kekuatan untuk membangun tubuh Kristus. Pikiran-pikirannya mesti kita bangun di jemaat. Jangan sampai kita salah kaprah.